kan? Nah, kemudian apa namanya, itu by produk ya, maksudnya by produk yang sampingan lah gitu. Nah, produk utamanya adalah kopi bubuk, biji roasting ya kan. Kemudian dari kopi ini, biji kopi kalau kita nggak mau diseduh langsung biar awet dan gampang dibuatlah kopi instan, kopi saset, bisa saset sekali seduh, seperti yang di warung-warung. Kemudian kita bisa kita sediakan untuk kapasitas rumah tangga untuk 100 gram, bisa juga kita sediakan. Sekarang gampang Bapak Ibu, bisa bikin coffee drip. Jadi kopi sudah ditaruh seperti teh celup, tinggal buka sasetnya, taruh di dalam gelas, tinggal siram air panas, jadi kopi saring yang nyaman, enak dan nyaman gitu. Nah, jadi kemudian tidak berhenti di situ. By produk itu pupuk organik bisa dipakai untuk industri pupuk, pakan ternak bisa dijual ke industri pakan. Kemudian biji kopi kalau nggak ini ya kita bisa ekspor. Kemudian kopi-kopi instan bisa kita buka outlet kopi. Nah, saya adalah salah satu praktek bisnis dari biji kopi di Tanah Gayo di kampung halaman saya, itu jadi tersaji dalam secangkir kopi di coffee shop saya. Nah, apa yang saya lakukan sekarang adalah ketika banyak pesaing kopi, ya, karena niat awal saya adalah membantu keluarga untuk mengembangkan pertanian kopi, perkebunan kopi di Aceh. Nah, sekarang di Gayo sana itu kami kembangkan namanya agrowisata kebun kopi dan pengolahan gitu. Jadi orang kalau jalan-jalan ke sana itu masuk ke kebun, selain dia dapat edukasi tentang bagaimana cara bercocok tanam kopi, ngerti cara pengolahan kopi, dan langsung bisa menikmati kopi plus bawa oleh-oleh kopi. Nah, ternyata ide bisnis awal itu kita ingin buka coffee shop. Nah, berarti kita harus mundur ke belakang. Dari mana kita dapat kopinya? Nah, ada petani. Oh, saya bisa nanam kopi. Di kampung saya banyak petani kopi. Oh, gimana cantik setelah dipanen jadi apa dan dijual kemana dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan asal kita kreatif, gitu tadi. Kreatif melihat peluang. Nah, gambar yang seperti ini nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Ini kalau mau kita survei butuh waktu 1 bulan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menggambarkan seperti yang saya lakukan ini. Tapi saya mengasih tahu gambaran bahwa suatu produk yang kita ciptakan nanti kita harus pertimbangkan nih, mau kita jual di bibit harganya murah, mau kita jual kopi aja murah. Kalau mau mahal ya langsung jual bubuk kopi instan. Kalau mau mahal lagi jual roasted bean yang siap diekstrak, di grinding di coffee shop, atau kita jualah pupuk organik yang bisa dibeli oleh petani tanaman hias atau perkebunan dan seterusnya. Atau ya kita lebih banyak lagi bagaimana lahan 1 hektar kita kembangkan jadi agroeduwisata, jadi obat stres juga buat kita di hari tua ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi. Oke, kok nggak bergerak ya? Oke. Oke, nah bagaimana sekarang menilai apakah ide bisnis yang kita pikirkan itu layak atau tidak? Yang pertama, berangkat dari konsep tadi bahwa permasalahan yang bisa kita selesaikan itu menjadi peluang buat kita, permasalahan konsumen yang bisa kita selesaikan menjadi peluang buat kita untuk menyediakan produk atau menciptakan produk. Yang kedua, amati masalah yang dialami orang lain. Orang lain sih nggak bisa, dia bermasalah dalam mencapai tujuannya karena nggak bisa mengerjakan, nggak punya waktu, kurang uang, atau nggak sanggup beli mahal sehingga perlu beli murah dan seterusnya, gitu kan? Nah, kita mungkin lihat peluang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyediakan. Kemudian temukan solusi permasalahan tersebut. Nah, jadi ide bisnis yang layak nanti itu ingat harus bisa memberikan solusi permasalahan, kemudian ciptakan produk yang ciptakan produk dan pasar yang jelas gitu. Oke, kemudian bagaimana Bapak Ibu sekalian ide bisnis itu tergambarkan? Makanya saya kasih ini satu contoh pemandangan gitu ya. Jadi kan dari kita melihat, mendengar, merasakan daya pikir kreatif ide, kemudian jadi proposal ide bisnis. Nah, itu disebut proposal. Kalau proposal kan seakan-akan hayalan kita tuliskan, gagasan ide bisnis yang relatif abstrak, tapi sudah dirumuskan secara tertulis. Nah, bagaimana cara menulisnya? Pindahkan ke kanvas. Nah, bisnis model kanvas atau model bisnis yang dituliskan di atas kanvas dalam 1 lembar.
ibaratnya kalau kita lihat pemandangan, kalau kita di SD suruh menggambar, nih Coach Indah seneng banget nih ngetes peserta, coba Bapak Ibu sekalian menggambarkan pemandangan, gitu kan, tanpa blank mikir, pasti gambar gunung, di itu ada burung, ada sawah, ada petani, dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau tidak digambarkan, hanya dalam hayal pikiran, itu nggak mungkin kita bisa eksekusi. Tapi kalau kita sudah tulis di BMC, maka kita akan bisa memandang seperti apa ide bisnis kita. Oke, saya agak percepat dulu sedikit. Yang penting Bapak tangkap ya. Nanti chat silakan disampaikan lewat chat Zoom ya, atau nanti mungkin kita bisa open mic. Nah, ini teori. Nah, kenapa kita harus bikin bisnis model canvas? Karena orang lebih mengenal istilahnya proposal. Bikin aja proposal. Nggak ada waktu Bapak Ibu sekalian mitra bisnis kita untuk membaca proposal kita 5 lembar aja udah kelenger, udah nggak ada waktu, nggak menarik membaca teks dan seterusnya. Nah, orang lebih menarik bagaimana membaca 1 lembar kertas A4, nanti tampilannya seperti apa berikutnya, itu orang bisa melihat bahwa BMC ini sebagai model bisnis, oh gini ya bisnis yang mau dijalankan, yang mau dijalankan, ini mitra kita ya, atau kita yang menjalankan, oke gini ya nanti wujudnya bisnis yang mau kita jalankan, ide bisnis. Kemudian kita bisa membuat alternatif-alternatif. Kalau tadi misalnya kita mau bisnis di on farm atau di budidaya pertaniannya, atau kita mau pengolahan di tahap pengolahannya saja, atau kita mau jualannya saja. Nah itu satu bisnis kopi tadi itu bisa lahir 3 model bisnis, gitu. Ya, jadi BMC itu apa? 9 blok aktivitas bisnis nanti kita lihat langsung. Kemudian intinya BMC ini kenapa kita buat dalam satu kanvas, 1 lembar A4 agar kita bisa presentasikan maksimal 5 menit. Lebih dari 5 menit ngantuk mitra kita untuk dengerinnya. Nggak menarik, lupa apa yang udah diomongin 4 menit sebelumnya, gitu ya. Oke, kemudian penyampaiannya nanti berurut. Seperti apa sih model bisnis itu? Nah, kita lihat ya. Oke, sebentar. Ini agak rewel ini, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, nah tadi kenapa perlu BMC itu saya sedikit summary lagi. Pertama, ide bisnis kita yang kita tuangkan dalam 9 box atau kotak ringkasan aktivitas bisnis kita itu bisa menarik perhatian calon mitra usaha kita dan pelanggan kita. Bapak Ibu sekalian, kita bikin proposal itu buat apa sih biasanya, ya kan? Proposal ini bebas Bapak Ibu sekalian. Bapak bisa terapkan di proposal amal ya, kegiatan sosial, bisa bikin apapun. Tapi ujungnya proposal itu apa sih yang kita bikin? Pasti kita membuatnya agar orang yang mau kita ajak kerjasama itu tertarik gitu ya. Kemudian kita bisa menuangkan atau gagasan ide kita bagaimana memikat calon mitra dan lembaga keuangan. Nah pasti ketika kita pengen bisnis belum punya modal nih. Nah saya ingin meyakinkan bagaimana saya mendapat bantuan modal baik dari mitra personal maupun dari lembaga keuangan atau mungkin ada lembaga donatur, ya kita harus bisa menjelaskan bisnis kita secara ringkas. Nah, kemudian apa namanya? Oke. Kemudian apa namanya? Ringkasan dokumen rencana usaha kita. Jadi kalau kita bikin proposal 10 lembar, maka kita bisa meringkasnya itu dalam 1 lembar. Jadi proposal lengkap itu tidak perlu Bapak Ibu sekalian, tapi disimpan buat pedoman kita. Tapi ketika kita presentasi ke orang lain, cukup dengan 1 lembar BMC ini. Nah, apa isi 9 kotak nanti? Kita langsung lihat ke gambarnya aja. Oke, sebentar. Oke, nah Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau Bapak Ibu yang udah pernah mengikuti, nah jadi bisnis model kanvas ini sudah permanen. Sudah permanen. Jadi nanti kotak ini sudah diatur nih, nomor 1, nomor 2, nomor 1 pelanggan, nomor 2 layanan atau value proposition gitu kan. Nilai ya, nilai sorry bukan. Layanan atau nilai tambah ya.
Kemudian nanti pindah ke nomor 3, saluran pemasarannya lewat mana? Kemudian bagaimana membina hubungan pelanggan. Nah, setelah kita bina hubungan pelanggan, pasti kita terjadi penjualan, maka kita akan menerima penerimaan. Nah, ini adalah aktivitas yang kita lakukan ke pihak eksternal. Nah, jadi kita berkepentingan dengan eksternal, dengan pelanggan kita, dengan konsumen kita, dan agar kita apa? Kita tujuan berjualan karena kita ingin dapat omset, jadi penerimaan. Nah, sekarang bagaimana aktivitas di internal perusahaan kita, usaha kita, yaitu di poin 6. Sumber daya apa yang kita miliki, kemudian kegiatan kunci apa saja yang kita lakukan agar usaha kita berjalan lancar dan menghasilkan, kemudian mitra kita siapa aja, kemudian nanti dari hasil itu semua terhitunglah kebutuhan biaya yang kita perlukan, gitu ya. Jadi seperti itu, nah, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah jadi ini adalah kanvasnya, tempat kita menggambar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya kasih gambaran bahwa ini nomor 1. Bayangkan nomor 1 itu apa? Customer segment. Untuk siapa kita menciptakan nilai, siapa pelanggan terpenting kita, dan seterusnya. Nah, nanti setelah ini kita petakan dan baik, maka kita langsung pindah ke sini dulu. Value proposition. Nilai apa yang akan kita berikan kepada pelanggan? Nilai loh ya, bukan hanya produk fisik. Gitu. Nah, keunggulan produk dan layanan apa yang kita tawarkan untuk setiap segmen kita. Gitu. Nah, segmen kita kan macam-macam di sini nanti. Bisa apa namanya? Bisa apa namanya? Segmennya berdasarkan umur nanti, berdasarkan lokasi, bisa berdasarkan apalah gitu ya, macam-macam. Nanti lanjut kita lebih lihat. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah tahu nilai atau produk kita yang bernilai, maka kita mikirin gimana channelnya. Kita mau jualan lewat jalur apa nih? Offline, online, gitu kan? Nanti detail kita buat kalau offline lewat apa, kalau online lewat apa. Nah, kemudian kita mikirkan bagaimana nanti mempertahankan pelanggan ini agar dia terjadi repeat order. Nah, setelah dari hasil sini pasti kita akan targetnya adalah dapat closing atau ada penjualan, maka jadilah pendapatan kita. Nah, apa sih yang dimaksud pendapatan di sini? Bisa penjualan produk, bisa produk berupa barang, bisa juga penjualan jasa atau keterkaitan di duanya, gitu ya, bisa keterkaitan duanya. Nah, ini juga seperti berikutnya adalah setelah kita sampai nomor 5 pindah ke nomor 6. Nah, nomor 6 apa sih? Sumber daya utama yang kita perlukan apa? Sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal, sumber daya apalagi fasilitas dan seterusnya gitu. Nah, aktivitas apa? Aktivitas kunci yang kita lakukan diisi di sini. Misalnya dari beli bahan baku sampai kita jual gitu ya, sampai kita mempertahankan pelanggan kita seperti apa. Kemudian siapa mitra kita yang terlibat nanti? Kalau kita berhubungan bahan baku berarti ada supplier kita. Kalau terkait dengan pemasaran produk kita mungkin ada buyer kita ya, distributor atau agen kita. Kalau kita misalnya numpang produksi di tempat lain, berarti ada mitra produksi kita kan gitu ya. Atau kalau kita dagang, berarti kan jelas produk itu produk yang mau kita jual kita dapat dari mana. Gitu, di Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jadilah revenue stream. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, ini harus dibuat dalam 1 lembar, jangan 2 lembar. Begitu 2 lembar terpotong nggak nyambung. Gitu ya. Jadi orang gimana caranya kita ringkes. Nah, Pak, kan rinciannya banyak, Pak. Nah, itu ditulis di proposal. Di proposal kita mungkin 1 sampai 4 lembar. Nah, misalnya 1 lembar tentang pemasaran, 1 lembar tentang produksi, 1 lembar tentang SDM, 1 lembar tentang keuangan, 1 lembar lagi katakanlah 5 lembar dengan mitra kita siapa aja. Nah, ini kita ringkes pindahkan ke 1 lembar BMC. Nah, jadi nanti yang kita bawa kemana-mana cukup BMC ini. Nah, BMC ini kan kalau kita pindahkan dalam bentuk PPT atau kita foto, cukup kita foto, simpan di HP kita. Kapanpun kita mau ngobrol sama orang lain, kita bisa klik foto itu dan bisa kita tunjukkan. Gitu. Baik, lanjut. Oke ya. Sekalian, nah sekarang masuk ke bagaimana kita menyusun BMC. Nah,
Ini teori Bapak Ibu sekalian. Dicoba dicerna saja poin penting yang saya sampaikan, bahwa kalau kita tadi menyusun BMC, hal yang terpenting adalah bagi kita adalah bagaimana kita memahami tentang konsumen kita, ya. Bagaimana pointer, harus saya tunjukkan dan pointer ya, biar lebih enak. Nah, yang paling penting bagaimana kita memahami konsumen kita. Nah, ini nomor satu tadi. Nomor satu apa tadi? Customer segment. Kemudian, kalau kita sudah tahu customer segment itu sudah jelas, nah kita harus tahu produk apa yang mau kita tawarkan. Makanya di sini nanti ada di kolom, di kotak nomor 2 itu value proposition. Nah, bagaimana nanti membuat peta customer profile dan value proposition-nya, nah, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waduh, saya membayangkan segmen produk saya anak sekolah SMA. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita harus bisa membayangkan tuh, kita gambarkan gitu. Nah, pertama tentang pain. Apa sih pain itu? Resiko. Apa sih kekhawatiran anak-anak sekolah kalau jajan sembarangan di luar misalnya? Orang tuanya khawatir nggak higienis, kemudian nanti misalnya nggak higienis, kemudian nanti misalnya bisa jadi mencret dan seterusnya gitu kan. Oke, kalau gitu kemudian si konsumen itu bagaimana cara si konsumen itu bisa memperoleh makanan jajanan yang sehat. Nah, itu customer job. Dia akan cari gimana caranya. Makanya sekolah lahirlah kantin-kantin dalam sekolah kantin sehatlah dan seterusnya gitu ya. Kemudian sorry, ini saya harus pindahkan, nggak terlihat yang di bagian atas. Sebentar Bapak Ibu, cara pindahnya gimana? Satu lagi adalah terkait ini apa? Saya bisa pindah dulu ke bawah, sebentar. Nah, oke. Nah, satu lagi gain. Nah, gain itu apa? Keuntungan. Nah, kira-kira kalau kalau ada produk yang sehat dan gampang dijangkau oleh siswa kita di sekolah, berarti kira-kira keuntungannya apa? Ini harus kebayang oleh kita bahwa apa yang diharapkan oleh anak sekolah untuk mendapatkan jajanan yang sehat dan bermanfaat buat mereka dan memudahkan mereka cari, nah ini harus kita gambarkan. Jadi kebayang misalnya, oh di sekolah itu butuh jajanan yang sehat, dan itu dijual di kantin yang gampang dijangkau oleh anak-anak dengan harga yang murah, dan pasti terus-terusan, tidak hari ini jualan besok enggak gitu. Nah, kemudian kita akan pindah ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah sekarang produk. Detail value map. Value itu apa sih nilai yang mau Anda jual? Nah, nilai itu adalah produk ya. Kita kasih gambaran aja yang gampang adalah solusi. Solusi itu produk atau nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, kalau gitu produknya apa? Nah, kita harus mikirin ada istilah gain creator. Gain creator itu pencipta keuntungan. Apa sih keuntungan yang dari produk yang kita tawarkan? Kita harus kita pikirkan. Kemudian kemudian kita harus mikirin bagaimana produk yang kita tawarkan itu tidak keracunan, tidak membuat orang misalnya kebanyakan jadi radang tenggorokan dan sebagainya. Kalau jajanan sehat misalnya di sekolah tadi kan. Kemudian kita juga harus mikirkan produk layanan, servisnya bagaimana si siswa tadi misalnya di sekolah mendapatkan produk itu, produk yang sehat itu mudah dengan kemasan yang praktis, kemudian tidak menyebabkan buang sampah sembarangan dan seterusnya gitu ya. Kemudian setelah kita pahami si konsumen kita, kemudian kita merancang produk kita yang baik. Nah, coba kita cocokkan gitu. Nah, misalnya ini kan Bapak Ibu bisa lihat, saya agak mempercepat gitu kan. Misalnya ini ada produknya adalah bakmi Sundoro, bakmi kemasan dengan cita rasa mie godok Jogja, ya kan? Nah, ini dapat di stok dalam waktu lebih dari 6 bulan, umur simpannya lama. Nah, mudah digabungkan dengan menu lain, mudah didapat via online. Nah, kemudian mudah disiapkan, cita rasanya khas, enak, low sugar, rendah gula ya bagi diabetes, mudah didapatkan dan murah, mudah diterima banyak anggota keluarga. Nah, ini produk, akhirnya terciptalah produk yang diinginkan oleh konsumen seperti itu ketika kita memahami konsumen kita yang di sebelah kanan. Nah, konsumen kita di sebelah kanan ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita tahu
saya sibuk. Kalau beli dari luar praktis tinggal makan. Kemudahan via online, banyak promo. Membeli makan dari luar itu boros, belum tentu enak. Nah, ini kekhawatiran ya kan yang harus dipikirkan. Belum ada waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!